Menunjukkan pukul 6.15. Eleanor berlari menuju sekolahnya karena ia hampir saja telat. Tapi syukurnya ia tak telat dan sampai di kelasnya pukul 6.20. Eleanor duduk di kursinya dengan terengah-engah. Tak lama Leon datang dan seperti biasa, wajahnya hanya datar tanpa ekspresi. Saat itu, di kelas hanya ada mereka berdua. Eleanor melihat punggung Leon dari belakang. Apa aku sapa saja ya? Monolog Eleanor. Dengan rasa penasaran dan rasa empati yang tinggi, Eleanor memberikan dirinya untuk menyapa Leon. Mau aku bantuin nggak? Udah deh. Sepertinya cukup untuk percakapan pagi ini menurut Eleanor. Ia mengangguk lalu kembali duduk di bangkunya. Setelah duduk di bangkunya, Eleanor kembali menatap punggung Leon. Tak lama pelajaran dimulai, Eleanor mulai mengabaikan eksistensi Leon dan bersikap acuh tak acuh. Waktu istirahat tiba. Eleanor mulai dikerubungi oleh teman-temannya yang buatnya sedikit tak nyaman. Mungkin karena Eleanor terlalu baik, ia hanya membiarkan dan bermain bersama teman-temannya. Abis istirahat itu jam pelajaran siapa sih? Buan deh kalau nggak salah. Gue dengar dari kelas 11 kita bakal dikasih tugas kelompok berdua. Iya. Tapi kelompok itu dipilih kan. Jadi kita nggak boleh sendiri. Gak seru. Iya coy. Betul tugasnya apa nih? Gak tahu. Tak terasa bel tanda masuk sudah berbunyi. Ketiga sahabat tersebut langsung duduk di tempat masing-masing. Guys, Buana ternyata nggak masuk. Tapi dia ngasih tugas kelompok. Kelompoknya tuh 2 orang. Terus udah ditentuin sama Buana. Gue tulis ya. Ini kelompoknya ya. Satu kelas pada saat itu sempat hening karena bagaimana bisa seseorang seceria, murah senyum dan ramah seperti Eleanor dipasangkan dengan Leon si muka jutek gak pernah senyum, ekspresinya dari masuk sampai pulang sekolah datar terus. Iris melihat nama-nama kelompok yang telah Buana kasih dan ternyata benar, Eleanor dengan Leon. Iris tertawa. Ini serius Eleanor sama Leon? Iya, kalau nggak percaya. Bali. Akhirnya mereka membuat tugas infografis dengan job masing-masing yang sudah ditentukan. Eleanor mencoba memikirkan percakapan apa yang akan ia bicarakan dengan Leon nanti saat mereka akan duduk berkelompok. Eleanor menarik nafas dan duduk di samping Leon. Leon, kita sekelompok ya? Yuk, mulai kerjain tugasnya yuk. Oke. Masih gua aja. Lo nyari materinya, nanti gue yang bikin infografisnya. Udah, oke.
udah gue masukin semuanya ke Canva ya. Gue nanti bisa buat Google Docs buat modulnya. Nanti kirim aja ke gue nanti biar gue edit juga. Oke. Mereka berdua akhirnya mulai mengerjakan tugas sesuai perannya masing-masing. Tak berselang lama, pelajaran kimia sudah habis dan saatnya istirahat kedua. Eleanor bangun dan membereskan buku tulisnya serta laptopnya. Leon hanya mengangguk sekilas dan bahkan tak menatap Eleanor sama sekali. Eleanor menghela nafas dan tetap tersenyum. Lalu keluar kelas untuk melaksanakan sholat zuhur dan pergi kantin untuk beli camilan. Kembalinya ia ke kelas, ia melihat kelas yang kosong dan hanya menyisakan Leon dan sendirian di sana. Eleanor tetap tersenyum dan mendapati jawaban singkat dari Leon. Ia kembali duduk di samping Leon dan mengerjakan tugas kimia di laptopnya. Leon hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Ia masih sibuk belajar bahkan di istirahat. Eleanor menopang dagu dengan tangannya dan menatap Leon sambil tersenyum. Sebelum Eleanor melanjutkan kembali bicaranya, sudah dipotong duluan oleh Alex. Udah sholat belum? Makan. Ayo, ngapain di sini? Oh ini lagi liatin Leon lagi belajar. Lu duduk ya? Maaf ya. Memang nadanya terdengar biasa saja, dan tapi entah hanya perasaan Eleanor saja atau memang tersirat nada ketidaksukaan di dalam ucapan Alex. Tapi Eleanor mencoba biasa saja. Eleanor segera bangun dan tersenyum pada mereka berdua sebelum kembali ke tempat duduknya. Waktu berlalu, bel pulang sekolah pun berbunyi. Eleanor yang sedang asik belajar tersenyum semeringah saat mendengar bel. Ia segera membereskan buku-bukunya. Hari ini jadwal piket Eleanor dengan Leon. Sebenarnya Eleanor biasa saja. Ia akan piket sendirian sambil menunggu jemputannya datang. Tapi entah kenapa, entah kebetulan atau takdir, Leon ikut piket hari ini. Seperti biasa, Leon hanya akan mengangguk sebagai respon dan kembali menyapu kelas hingga bersih. Entah kenapa waktu rasa lebih lambat. Eleanor memperhatikan Leon yang sedang menyapu, sedangkan ia sedang membersihkan kaca. Eleanor kembali fokus membersihkan kaca hingga ke kaca yang paling belakang. Setelah selesai, ia mengambil gayung yang berisi air dan serokan kaca lalu berbalik. Mungkin saja ia sedang sial atau kena karma atau apa. Secara tak sengaja Eleanor menabrak tubuh Leon dan mengakibatkan airnya tumpah mengenai baju Leon. Leon menggeleng dan masuk ke kelas untuk mengambil tasnya dan kembali keluar kelas lalu meninggalkan Eleanor yang masih berada di depan jendela, menatap punggung Leon yang menjauh. Seminggu berlalu, Eleanor dan Leon kembali seperti biasa. Tugas kimia kelompok mereka berdua sudah selesai. Akibat tumpahnya air sabun ke seragam Leon membuat Eleanor tak enak hati sampai sekarang. Canggung. Waktu pulang kembali tiba. Eleanor membereskan buku-bukunya dan barang-barangnya lalu segera keluar. Ia tak melihat Leon semenjak istirahat kedua. Entahlah, mungkin bolos atau sakit. Ia sebenarnya tak peduli, tapi masih ada rasa canggung di hatinya. Ia sedang menunggu jemputannya di depan gerbang. Hari ini terasa sangat panas dan benar-benar membuat Eleanor keringatan setengah mati. Akhirnya ia milih untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Saat asik bermain handphone sambil berteduh di bawah pohon rindang, tiba-tiba suara klakson motor berbunyi di depan Eleanor menyebabkan ia terkejut. Dengan wajah kesal, ia melihat ke arah motor tersebut. Leon? Pulang bareng. Boleh. Iya, pulang bareng. Oh, oke, boleh deh. Eleanor benar-benar terkejut atas perkataan Leon. Jadi ini Leon yang mengajaknya pulang bareng? Atau hanya sekadar basa-basi? Tolonglah, mereka sudah tak saling mengobrol selama seminggu. Jangankan mengobrol, bahkan bertegur sapa saja sudah jarang. Eleanor masih terasa terlalu canggung dan malu atas kejadian hal itu. Akhirnya mereka pulang bersama untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Eleanor kembali menyapa Leon di pagi hari dan tepat saat hari itu juga pengumpulan tugas kimia.
Eleanor kemudian tersenyum dan pergi ke tempat duduknya dan mengeluarkan bukunya untuk belajar. Kebetulan jam pelajaran pertama adalah biologi. Saat sedang sibuk belajar, tiba-tiba Leon berdiri samping Eleanor dan mencolek lengan Eleanor. Hai Leon, tugas kimia kita udah kan? Udah kok. Kenapa? Roh apa? Mau nanya aja. Bersih-bersih lah. Lihat sastra. Jadi tuh, ini tuh ini. Yan, lu lagi deket ya sama si Lanar? Hah? Enggak. Kemarin gue liat lu pulang bareng mulu. Oh, itu cuma kebetulan doang. Serius sama gue, pasti lu bohong kan? Lu kan udah temenan sama gue dari zaman MPLS. Pasti lu gak paham bohong. Sekali doang. Lu dengerin kata gue ya. Si Eleanor tuh suka ganti-ganti cowok, mainin cowok. Oh gitulah, mendingan lu tinggalin aja. Jangan nyebar hoax kayak gitu dong. Ya. Kasihan Eleanor. Kalau nggak percaya mah ya udah, selalu aja. Dan nih, Leon berjalan menuju kelasnya. Pikirannya tentang ucapan Alex yang kemarin sudah lumayan ia lupakan. Pada saat ia memasuki kelas, hal pertama yang ia lihat merupakan Alex dan Eleanor yang sedang bercanda ria di bangku belakang kelas. Hal itu tentu saja membuatnya sedikit kesal. Ah ya bener lo ya. Ini kelihatannya lu pengen banget gue pakai baju ini. Kalau pakai baju juga gue nggak peduli. Sibuk dengan percakapannya dengan Alex, Eleanor tidak menyadari seseorang yang sudah sedari tadi memerhatikannya, yaitu Leon. Menyadarinya, Eleanor langsung ingin menghampiri Leon, namun ditahan oleh Alex. Mau kemana? Bentar, gue mau Bentar doang kok, gue lagi nungguin diskonya. Soalnya pengen habis diskonya. Gue pengen banget brandnya. ya udah deh. Pada hari itu, Bel pulang sekolah akhirnya berdering. Leon memutuskan untuk pergi ke kantin terlebih dahulu sebelum ia pulang. Pada saat ia sampai, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat amat ia ingin tidak temui, yaitu Nada. Nada merupakan masa lalunya, gadis yang sudah selalu ada untuknya, namun pergi di masa ia sangat membutuhkannya. Nada merupakan mantan dari Leon. Hai Leon, Nada? kamu kaget ngeliat aku? Kemarin aku keterima mutasi di sini tahu. Jadi, hai Leon. Eleanor berjalan menyusuri kantin. Sebenarnya, ia tidak punya makanan yang ingin dia beli di kantin, jadi dia hanya berjalan-jalan asal. Di tengah jalannya, tiba-tiba ia menyadari ada seseorang yang terlihat sedang berdebat di taman belakang. Itu Leon ya? Sama siapa ya kira-kira? Leon, please, aku harus ngomong sama kamu. Apalagi yang harus diomongin, Nada? Semua tentang kita, Len. Nggak ada lagi tentang kita. Masih ada. Beri aku satu kesempatan untuk menjelasin semuanya. Setelah itu, terserah kamu mau benci aku atau enggak. 5 menit. Oke. Eleanor tidak tahu harus masakan apa setelah mendengar percakapan antara Leon dengan gadis yang bernama Nada ini. Mereka terlihat memiliki masa lalu bersama. Saking penasarannya, Eleanor makin gencar mendengar atau menguping percakapan antara keduanya. Dia pergi tuh. Mantannya ya? Itu mantan
apa-apa kan pulang telat kalau mau. 4 menit. Oke, fine. Kamu emang sebenci itu karena aku ninggalin kamu. Tapi kamu mikir gak kalau aku tuh juga benci untuk ninggalin kamu? Orang tua aku harus pindah ke kota. Sedangkan mereka ngelakuin hal itu tanpa sepengetahuan aku. Jadi kamu pikir aku bisa apa? Ya harusnya kamu cetak upload WA, IG gitu. Posisinya juga itu aku udah sayang-sayang banget sama kamu. Setelah pindah, aku sibuk ngurusin semua hal baru, kayak sekolah aku, rumah aku, dan urusan aku sama keluarga aku. Oke, aku minta maaf karena nggak utamain kamu. Tapi sekarang aku di sini. Sekarang mau utamain kamu lagi. Ya udah, kamu gak usah ngutamain aku lagi. Udah. Kamu kok gitu sih sama aku? Emang penjelasan aku kurang cukup bagi kamu? Cukup banget. Tapi apalagi harus kita lanjutin, Nat? Gue udah move on. Cewek itu ya? Siapa namanya? Eleanor? Tau dari mana lo? Dia pacar baru kamu? Bukan teman-teman gue. Soon to be my girlfriend. Jadi gak usah gangguin dia lagi. Ngerti? Oke, aku bakal ngelakuin apa yang kamu mau. Eleanor hanya samar-samar mendengar percakapan Leon dengan Nada. Dari yang ia tangkap, Nada merupakan orang yang spesial baginya di masa lalu. Namun, Leon sudah move on, dan ia sempat mendengar sebuah nama yang terdengar seperti namanya. Perasaan Eleanor pada saat itu bercampur aduk oleh Leon. Keesokan harinya pun, Eleanor masih memikirkan kejadian kemarin, mempertanyakan apa sebenarnya hubungan dia dengan Leon. Kira-kira hubungan gue sama Leon apa sih? El, gue harus ngomong deh sama lo.